Dalam kehidupan, rezeki adalah salah satu anugerah yang telah ditetapkan oleh Tuhan bagi setiap hambanya. Setiap manusia memiliki jatah rezekinya masing-masing yang bisa datang dalam berbagai bentuk, seperti kelancaran usaha, kemudahan dalam pekerjaan, atau bahkan kebahagiaan dan ketenangan hidup. Namun, ada kalanya seseorang merasa bahwa segala upaya yang dilakukan tak kunjung membuahkan hasil. Usaha yang dulunya lancar tiba-tiba merosot, peluang yang sebelumnya terbuka kini terasa menjauh, dan semua jalan seakan tertutup tanpa sebab yang dapat dijelaskan secara logika. Dalam situasi seperti ini, sebagian orang akan menganggapnya sebagai ujian dari Tuhan untuk menguji kesabaran dan keikhlasan. Namun, ada pula yang meyakini bahwa hambatan tersebut bisa disebabkan oleh faktor non-fisik, seperti energi negatif atau bahkan gangguan spiritual yang dikirimkan oleh orang lain melalui sihir. Sihir penutup rezeki dikatakan sebagai salah satu bentuk perbuatan tercela yang bertujuan menghalangi seseorang dari mendapatkan kesejahteraan, membuat hidupnya penuh kesulitan, atau bahkan menjadikannya kehilangan semangat dalam mencari nafkah. Fenomena ini seringkali sulit dibuktikan dengan kasat mata, namun diyakini memiliki dampak yang nyata dalam kehidupan seseorang. Bukan hanya sekadar kesialan beruntun, tetapi juga adanya gangguan yang tidak wajar, baik secara mental, emosional, maupun fisik. Seseorang yang terkena sihir penutup rezeki biasanya mengalami kejadian-kejadian aneh yang membuatnya terjebak dalam kondisi serba sulit, seolah-olah ada sesuatu yang menghalangi setiap langkahnya menuju kesuksesan. Lalu, bagaimana kita bisa membedakan apakah hambatan yang dialami hanyalah bagian dari ujian hidup yang harus dihadapi dengan kesabaran, ataukah memang ada gangguan gaib yang sedang bekerja menghalangi rezeki? 1. Usaha atau pekerjaan. Tiba-tiba mandek. Salah satu tanda yang sering dipercaya sebagai indikasi adanya sihir penutup rezeki adalah ketika usaha atau pekerjaan seseorang yang sebelumnya lancar tiba-tiba mengalami kemunduran drastis tanpa sebab yang jelas. Jika biasanya bisnis berjalan dengan baik, pelanggan datang silih berganti, atau karier terus menanjak, tiba-tiba semuanya terasa terhenti begitu saja. Bahkan, dalam beberapa kasus, keadaan justru semakin memburuk seiring waktu tanpa ada solusi yang tampak. Biasanya, jika sebuah usaha mengalami penurunan, ada faktor yang bisa dijelaskan secara logis, seperti strategi pemasaran yang kurang efektif, perubahan tren pasar, atau adanya kompetitor baru. Namun, dalam kasus yang dianggap sebagai sihir penutup rezeki, kemunduran ini terjadi secara mendadak dan tidak masuk akal. Beberapa contoh situasi yang sering dialami antara lain: pelanggan yang biasanya ramai, tiba-tiba menghilang tanpa alasan yang jelas. Bahkan, meskipun sudah melakukan promosi atau perbaikan dalam pelayanan, tetap saja usaha terasa sepi. Kontrak kerja atau proyek yang sudah hampir selesai tiba-tiba batal tanpa alasan rasional. Klien yang sudah berjanji untuk bekerja sama mendadak berubah pikiran tanpa sebab yang masuk akal. Toko atau tempat usaha terasa tidak terlihat oleh pelanggan. Ada kasus di mana orang yang biasa berbelanja di sana tiba-tiba merasa seolah-olah tempat tersebut tidak ada atau lupa keberadaannya. Barang dagangan mendadak rusak atau hilang secara misterius. Meskipun sudah berhati-hati, sering terjadi kerugian akibat barang yang cepat rusak, kadaluarsa lebih cepat dari biasanya, atau bahkan hilang tanpa jejak. Karier yang sebelumnya berkembang tiba-tiba stagnan atau bahkan mengalami kemunduran. Seorang karyawan yang tadinya diprediksi akan naik jabatan mendadak kehilangan kesempatan tersebut tanpa alasan yang jelas. Situasi ini seringkali membuat seseorang kebingungan dan putus asa. Tidak sedikit yang akhirnya mengalami stres berat karena merasa sudah melakukan segala upaya, tetapi tetap saja mengalami kegagalan. Jika kondisi ini terjadi secara terus-menerus dan tidak bisa dijelaskan dengan faktor rasional, banyak yang percaya bahwa ini bisa jadi merupakan pengaruh dari gangguan spiritual, seperti sihir penutup rezeki. Dalam menghadapi situasi seperti
Ini penting untuk tetap berpikir jernih dan tidak langsung menyimpulkan bahwa ada unsur sihir yang terlibat. Namun, jika semua usaha yang dilakukan tidak membuahkan hasil dan keadaan semakin memburuk tanpa sebab yang jelas, ada baiknya untuk berikhtiar secara spiritual dengan memperkuat doa, mendekatkan diri kepada Tuhan, serta mencari perlindungan melalui amalan-amalan yang dianjurkan dalam ajaran agama. Hilangnya semangat dan motivasi. Bekerja salah satu tanda yang sering dikaitkan dengan sihir penutup rezeki adalah hilangnya semangat dan motivasi dalam bekerja atau berusaha. Seseorang yang sebelumnya penuh gairah, disiplin, dan tekun dalam mencari nafkah, tiba-tiba merasa malas, kehilangan semangat, dan mudah putus asa. Perubahan ini terjadi tanpa alasan yang jelas, bahkan terkadang muncul secara tiba-tiba, seperti ada sesuatu yang menekan dan menghambat produktivitasnya. Secara alami, setiap orang bisa mengalami fase kelelahan atau kejenuhan dalam bekerja. Namun, dalam kasus yang diduga akibat gangguan gaib, kondisi ini berlangsung dalam jangka waktu lama dan tidak bisa dijelaskan secara logis. Beberapa tanda yang sering muncul meliputi rasa malas yang berlebihan dan tidak wajar. Meskipun pekerjaan tidak berat, seseorang merasa sangat enggan untuk bekerja dan lebih memilih berdiam diri tanpa melakukan apa-apa. Sering merasa lelah meskipun tidak melakukan aktivitas berat. Tubuh terasa lemas dan mudah capek tanpa sebab medis. Yang jelas seolah-olah energi tersedot tanpa alasan. Kehilangan motivasi dan minat terhadap pekerjaan yang dulu dicintai. Jika sebelumnya sangat antusias dengan pekerjaan atau bisnisnya, kini semuanya terasa membosankan dan tidak menarik lagi. Mudah putus asa dan menyerah meskipun menghadapi hambatan kecil. Hal-hal sepele yang seharusnya bisa diselesaikan malah terasa sangat berat dan sulit dilakukan. Merasa tidak percaya diri dalam bekerja atau berusaha. Timbul perasaan seolah-olah tidak mampu atau tidak layak mendapatkan keberhasilan, meskipun sebelumnya memiliki kemampuan yang baik. Mudah marah, gelisah, atau merasa tertekan tanpa sebab yang jelas. Hati terasa tidak tenang, sering emosional, dan sulit berpikir positif tentang masa depan. Dalam banyak kasus, orang yang mengalami kondisi ini bisa merasakan perubahan drastis dalam kehidupannya. Ia mungkin mulai menghindari pekerjaan, lebih sebanyak menghabiskan waktu untuk tidur atau melamun, dan merasa bahwa apapun yang dilakukan tidak akan berhasil. Bahkan, ada yang mengalami gangguan tidur seperti mimpi buruk berulang, terbangun di tengah malam tanpa alasan, atau merasa ketakutan tanpa sebab yang pasti. Jika perubahan ini terjadi tanpa alasan logis dan terus berlangsung dalam waktu lama, sebagian orang percaya bahwa ini bisa menjadi tanda adanya gangguan spiritual, termasuk sihir penutup rezeki. Namun sebelum menyimpulkan hal tersebut, penting untuk memastikan bahwa kondisi ini bukan disebabkan oleh faktor psikologis seperti stres, depresi, atau kelelahan mental akibat tekanan hidup. Untuk mengatasi kondisi ini, selain berusaha mencari solusi secara rasional, penting juga untuk memperkuat spiritualitas dengan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Memperbanyak ibadah, doa, dan zikir untuk membersihkan energi negatif dan memohon perlindungan dari segala gangguan. Menghindari pikiran negatif dan berusaha menjaga semangat dengan melakukan aktivitas yang bisa membangkitkan motivasi kembali. Mengkonsultasikan masalah kepada orang yang dipercaya seperti guru spiritual, ustaz, atau orang bijak yang bisa memberikan bimbingan dan solusi yang tepat. Menjaga pola hidup sehat, termasuk mengatur pola makan, tidur yang cukup, serta rutin berolahraga agar tubuh tetap bugar dan pikiran lebih jernih. Jika rasa malas dan kehilangan semangat ini benar-benar disebabkan oleh sihir penutup rezeki, dengan usaha spiritual yang sungguh-sungguh serta doa yang terus-menerus, insya Allah segala gangguan dapat dihilangkan dan rezeki yang tertutup akan kembali terbuka. 3. Sering mengalami kerugian. Tanpa sebab yang jelas dalam dunia usaha dan pekerjaan, mengalami untung dan rugi adalah hal yang wajar. Namun, ketika seseorang
terus-menerus mengalami kerugian tanpa sebab yang masuk akal, banyak yang percaya bahwa ini bisa menjadi salah satu tanda adanya gangguan spiritual seperti sihir penutup rezeki. Kerugian ini terjadi secara berulang, bahkan semakin memburuk dari waktu ke waktu, meskipun segala usaha sudah dilakukan untuk memperbaiki keadaan. Kerugian yang tidak wajar ini bisa muncul dalam berbagai bentuk. Barang dagangan tiba-tiba rusak atau cacat tanpa alasan yang jelas. Misalnya, produk yang sebelumnya berkualitas baik mendadak mudah rusak, basi lebih cepat, atau hilang begitu saja dari tempat penyimpanan, uang selalu habis tanpa tahu kemana perginya. Meskipun sudah mengatur keuangan dengan baik, seseorang tetap merasa uangnya menghilang tanpa bisa ditelusuri penggunaannya. Seakan-akan ada kebocoran misterius yang membuat rezekinya tidak bisa bertahan lama. Sering tertipu atau mengalami kehilangan dalam bisnis. Contohnya, ada pelanggan yang berutang namun tidak membayar, ada mitra bisnis yang ingkar janji, atau ada transaksi yang selalu berakhir dengan kerugian. Keuntungan selalu terasa seperti tidak cukup, meskipun pemasukan sebenarnya besar. Tidak peduli seberapa banyak yang diperoleh, tetap saja uang cepat habis tanpa manfaat yang jelas. Alat kerja atau kendaraan usaha sering mengalami kerusakan mendadak. Mesin produksi tiba-tiba rusak tanpa sebab, kendaraan usaha sering mogok, atau komputer dan peralatan kantor tiba-tiba bermasalah meskipun baru saja diperbaiki. Pelanggan yang seharusnya membeli malah batal tanpa alasan yang masuk akal. Sudah terjadi kesepakatan, tetapi secara misterius mereka berubah pikiran tanpa sebab yang jelas. Kerugian seperti ini tentu bisa terjadi karena faktor ekonomi, kesalahan manajemen, atau kurangnya perencanaan keuangan. Namun, ketika semuanya terasa di luar kendali dan tidak masuk akal, sebagian orang percaya bahwa ini bisa menjadi efek dari energi negatif atau sihir yang menghalangi seseorang dari mendapatkan keberkahan dalam rezekinya. Jika merasa mengalami tanda-tanda di atas, langkah pertama yang harus dilakukan adalah tetap berpikir jernih dan mencari solusi yang rasional. Evaluasi keuangan, perbaiki manajemen usaha, dan lakukan perencanaan yang lebih matang. Namun, jika segala upaya sudah dilakukan dan masalah tetap berulang, ada baiknya untuk berikhtiar secara spiritual dengan memperbanyak doa dan meminta perlindungan kepada Tuhan, agar rezeki yang tersumbat kembali terbuka dan segala gangguan dihilangkan. Membaca ayat-ayat perlindungan atau doa tertentu yang diyakini bisa menangkal energi negatif. Bersedekah secara rutin, karena sedekah dapat menjadi cara untuk membersihkan rezeki dan melindungi dari keburukan yang tidak terlihat. Membiasakan diri dengan kebiasaan baik, seperti menghindari perilaku curang, menjaga kejujuran dalam bisnis, dan tidak berputus asa dalam mencari nafkah. Mencari saran dari orang yang lebih berpengalaman atau tokoh spiritual, agar bisa mendapatkan solusi yang lebih tepat sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Jika benar ada sihir atau gangguan gaib yang menghambat rezeki, dengan ketekunan dalam ibadah, usaha yang terus diperbaiki, serta keyakinan yang kuat, insya Allah, segala hambatan akan sirna dan pintu rezeki kembali terbuka. 4. Pintu rezeki terasa. Tertutup dari segala arah rezeki adalah bagian dari kehidupan yang datang dalam berbagai bentuk. Mulai dari pekerjaan yang stabil, usaha yang berkembang, hingga peluang yang muncul secara tak terduga. Namun ada kalanya seseorang merasa bahwa segala pintu rezekinya seolah tertutup rapat. Tidak peduli seberapa keras ia berusaha, tetap saja tidak ada hasil yang didapatkan. Peluang yang seharusnya terbuka tiba-tiba menghilang, bisnis yang dijalankan selalu gagal, dan setiap langkah terasa berat serta buntu. Jika ini hanya terjadi sesekali, bisa jadi merupakan ujian atau proses yang harus dijalani sebelum mencapai kesuksesan. Namun, jika keadaan ini berlangsung terus-menerus tanpa alasan yang jelas, sebagian orang percaya bahwa ini bisa menjadi tanda adanya energi negatif atau sihir penutup rezeki. Beberapa tanda yang sering muncul dalam kondisi ini: peluang kerja tak kunjung datang. Sudah mengirimkan banyak lamaran kerja,
menghadiri wawancara, dan berusaha dengan berbagai cara, tetapi tidak ada satupun yang berhasil. Bahkan, posisi yang hampir diterima tiba-tiba dibatalkan tanpa alasan jelas. Orderan usaha sepi terus-menerus. Jika sebelumnya ada banyak pelanggan yang datang, kini semuanya terasa kosong. Meskipun sudah melakukan promosi dan berbagai strategi pemasaran, tetap saja usaha sulit berkembang. Setiap usaha yang dicoba selalu gagal. Tidak peduli berapa kali mencoba bisnis baru atau mengembangkan usaha lama, hasilnya tetap sama. Selalu mengalami kegagalan di tahap awal atau bahkan sebelum berkembang. Rezeki terasa tertahan tanpa sebab yang jelas. Ada orang yang mengalami situasi di mana mereka seharusnya menerima pembayaran, gaji, atau keuntungan dari usaha, tetapi selalu tertunda atau bahkan hilang begitu saja. Dibanding orang lain dengan usaha serupa, terasa jauh lebih sulit berkembang. Misalnya, dua orang menjalankan bisnis yang hampir sama, tetapi satu pihak berhasil maju pesat sementara, yang lainnya tetap stagnan, atau bahkan terus merugi tanpa sebab yang masuk akal. Sering mengalami kesialan bertubi-tubi. Contohnya, setiap kali ada peluang besar, selalu ada halangan yang membuatnya gagal, entah itu masalah teknis, keputusan mendadak dari pihak lain, atau faktor-faktor aneh yang muncul tanpa bisa diprediksi. Situasi seperti ini bisa membuat seseorang merasa putus asa dan kehilangan arah. Apalagi jika segala ikhtiar yang dilakukan seolah-olah sia-sia dan tidak membuahkan hasil. Dalam kepercayaan sebagian orang, kondisi seperti ini bisa terjadi akibat gangguan energi negatif atau bahkan sihir yang sengaja dikirimkan untuk menutup pintu rezeki seseorang. Mengatasi dan membuka kembali pintu rezeki jika merasa mengalami tanda-tanda di atas BOT. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah tetap berpikir positif dan tidak langsung menyimpulkan bahwa ada unsur sihir yang bekerja. Tetap evaluasi usaha dan cari kemungkinan faktor logis yang menyebabkan hambatan tersebut. Namun, jika semua usaha sudah dilakukan dan tetap mengalami kegagalan berulang kali tanpa alasan yang jelas, maka ada baiknya untuk berikhtiar secara spiritual. Beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk membuka kembali pintu rezeki. Perbanyak ibadah, doa, dan zikir, memohon pertolongan kepada Tuhan dengan doa khusus untuk melancarkan rezeki dan menghindarkan diri dari energi negatif. Membaca ayat-ayat perlindungan seperti ayat Kursi, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas secara rutin dapat membantu menangkal gangguan spiritual. Bersedekah dan membantu orang lain. Sedekah dipercaya sebagai salah satu cara ampuh untuk membuka pintu rezeki yang tertutup. Semakin banyak memberi, semakin luas pintu rezeki yang akan terbuka. Menghindari energi negatif dan menjaga hati dari iri serta dengki. Energi negatif, baik yang datang dari luar maupun dari dalam diri sendiri, dapat menghambat rezeki. Berusaha, berpikir positif, dan menjauhi perasaan iri terhadap kesuksesan orang lain dapat membantu memperlancar rezeki. Menjaga lingkungan tetap bersih dan nyaman. Ada kepercayaan bahwa rumah atau tempat usaha yang memiliki energi negatif bisa menghalangi datangnya rezeki. Menjaga kebersihan, menata ulang ruangan, serta sering membaca doa di dalamnya bisa membantu menghilangkan aura negatif. Mencari saran dari orang yang lebih berpengalaman atau tokoh spiritual. Jika merasa ada gangguan yang tidak bisa dijelaskan, konsultasi dengan orang yang memiliki pengetahuan tentang hal ini bisa menjadi solusi. Namun, pastikan untuk tetap berpikir rasional dan tidak terjebak dalam praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Tetap berusaha dan tidak mudah menyerah. Yang paling penting adalah tetap berikhtiar dengan maksimal dan tidak berputus asa. Kadang rezeki memang tertunda bukan karena sihir atau gangguan, tetapi karena Tuhan sedang menguji kesabaran dan mengarahkan kita ke jalan yang lebih baik. Jika benar ada pengaruh negatif yang menghalangi rezeki, dengan kombinasi usaha nyata dan doa yang kuat, insya Allah hambatan tersebut bisa dihilangkan dan pintu rezeki yang tertutup akan kembali terbuka.